Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Septina Gafila dengan NIM 19234015 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal di daerah Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa Esos M. Hum. Yang pertama ada tradisi Balimopaga. Tradisi Balimopaga adalah sebuah tradisi yang dilakukan setiap tahunnya untuk menyambut bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kenagarian Kotonanduo Ampe Kotohilya, Kecamatan Batangkapas yang menjadi peserta adalah pengantin baru yang ada di Kenagarian tersebut. Balimopaga artinya memberi limau, yaitu dengan melumuri rambut di kepala dengan limau itu. Limau ini adalah jeruk nipis atau yang disebut dengan asam limau kapeh yang dicampur dengan pewangi bunga dan rempah-rempah lainnya. Tradisi balimau ini dihadiri oleh pengantin baru, yang dilumuri limau adalah laki-laki pengantin baru tersebut. Setiap pengantin haruskan membawa limau yang dihias cantik dan bagus di atas dulang tinggi yang selanjutnya pada setiap bawaan yang dibawa akan diberi tanda bahwa limau tersebut merupakan bawaan dari suku masing-masing. Limau yang dibawa bukanlah yang aneh-aneh, tetapi dalam konteks limau keseharian, yaitu limau atau asam limau kape tersebut sudah direndam dalam suatu wadah, ditambah dengan bunga rampai dan dedaunan pengharum serta adanya bedak beras, dan biasanya diiringi oleh telempong dan kesenian adat nagari lainnya. Tujuan diadakannya tradisi ini adalah sebagai ungkapan kegembiraan menyambut datangnya bulan Ramadan. Acara Balimo ini dikhususkan kepada pengantin baru dengan tujuan agar pengantin baru selama bulan puasa dapat membagari dirinya agar tidak melakukan hal yang dapat membatalkan puasa, dan agar tidak diganggu oleh makhluk halus atau diserang oleh penyakit dan sebagainya. Tempat dilakukannya tradisi ini yaitu dilaksanakan di lapangan bola voli di depan Masjid Al-Munawwarah dari pukul 2 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Yang mana tradisi ini dapat dihadiri oleh siapapun yang terbuka umum. Proses dari acara Balimo ini yaitu sebelumnya diadakan acara seremonial dengan adanya tarian persambahan, mengaji atau pembacaan Al-Quran. Selanjutnya, kata sambutan dari wali nagari Kotonandu Ampe Kotohilya dan dihadiri oleh masyarakat yang ingin melihat acara tersebut. Limau pagah yang ditaruh di atas dulang akan dinilai oleh tim juri dilihat dari tingkat kewangiannya, pernak-pernik atau hiasan yang dipakai pada dulang. Selanjutnya yang bagus, hiasan limaunya akan dinobatkan menjadi pemenang dan akan diberi hadiah. Setelah acara selesai, maka limau tersebut akan dibawa pulang kembali oleh pengantin baru. Jika berlebih, maka bisa diberikan kepada orang lain atau tetangga. Makna kearifan lokal ini bagi masyarakat sekitar adalah sangat berarti, karena tradisi ini adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh orang terdahulu yang akan memasuki bulan Ramadan dan melaksanakan puasa. Sehingga masyarakat sangat antusias dalam memeriahkan acara ini, sehingga tradisi ini tidak akan dibiarkan hilang dan ditinggalkan dan akan ada sampai seterusnya. Bentuk atau tipe kearifan lokal yang terkait adalah bahwa tradisi Balimopaga ini masuk kepada bentuk atau tipe kearifan lokal, yaitu kearifan lokal dalam falsafah, tradisi, dan kepercayaan. Ini dapat dilihat karena kearifan ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan di daerah tersebut yang akan masuki bulan puasa. Falsafah Minang yang digunakan seremonial pembukaan dengan menunjukkan tari persambahan dan kepercayaan yang dianut adalah berlandaskan agama Islam. Ini merupakan foto dari tradisi Balimopaga yang dihadiri oleh pengantin baru dan pejabat-pejabat tinggi, lalu adanya penjurian dan adanya tari persembahan yang dilakukan. Yang kedua ada tradisi Badampiang. Tradisi Badampiang adalah sebuah tradisi dalam perkawinan yang mana proses mengantarkan marapulai ke rumah anak daro untuk melakukan ijab kabul. Badampiang sebenarnya cara penyampaiannya sebuah pantun nasihat oleh tukang badampiang dalam perjalanan acara ma'anta marapulai untuk melaksanakan rangkaian acara pernikahan di rumah pihak perempuan atau anak daro. Tradisi ini dilakukan dini hari yaitu pukul 1 atau 2 waktu Indonesia Barat. Badampiang dilakukan dan dinyanyikan oleh tukang dampiang baik dari pihak keluarga ataupun diupahkan karena menjadi tukang dampiang tidaklah mudah. Nyanyian itu berisi tentang kesedihan hati seorang ibu yang akan melepas anak laki-lakinya untuk berumah tangga, karena anak yang selama ini dirawat dan dibesarkan akan berpisah dengannya. Tradisi Badampiang sudah mulai hilang dikarenakan hal ini
anak yang akan menikah mendapatkan jodoh orang luar nagari atau daerah tersebut. Kalau dahulu, badamping banyak dilakukan berpantun, bernyanyi karena anak mendapatkan jodoh satu nagari. Bisa dilakukan dengan berjalan kaki, tetapi saat ini sudah berbeda sehingga sudah memakai motor maupun mobil untuk pergi ke rumah anak daro. Ini merupakan bunyi pantun atau nyanyian badampiang yang pertama dilakukan di rumah marapola laki-laki, yang selanjutnya ada di jalan, dan saat sampai di rumah anak daro. Makna kearifan lokal tradisi badampiang bagi masyarakat setempat adalah masyarakat masih menerapkan hal tersebut walaupun sekarang sudah mulai hilang. Tetapi masih ada masyarakat yang menerapkan hal tersebut walaupun seharusnya setiap barale atau melaksanakan pernikahan lebih baik, tradisi selalu dijaga dengan diiringi oleh pantun dan nyanyian merdu. Bentuk atau tipe kearifan lokal yang terkait dengan tradisi badamping ini yaitu masuk kepada bentuk atau tipe kearifan lokal dalam falsafah, tradisi, dan kepercayaan. Karena hal ini, tradisi badamping merupakan falsafah atau kata-kata bijak yang dilantunkan dengan pantun, nyanyiannya merdu. Lalu ini merupakan sebuah tradisi yang bisa ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan, salah satunya Kecamatan Batakapas. Setiap melakukan pernikahan atau beralih, tradisi ini selalu digunakan. Ini merupakan foto dari tradisi badampiang. Yang ketiga ada cerita asal-usul terbentuknya Batu Nago atau Batu Naga. Kearifan lokal ini terletak di Sungai Bungin, Labung Baru atau dikenal dengan Labuhan Baru. Dari narasumber yang saya tanya, beliau mengatakan bahwa cerita singkatnya adalah awal kisah terbentuknya Batu Nago ini di mana dahulunya ada seorang ibu dan anak bayi yang ditinggal di daerah tersebut yang jauh dari pemukiman warga, di mana ibu tersebut mempunyai anak yang masih bayi. Yang kejadiannya waktu itu, ibu tersebut sedang menumbuk menggunakan lesung di dapur dan anak tersebut tidur. Lalu ada seekor naga yang sedang kelaparan dan dia berusaha untuk mencari makanan tetapi tidak ditemukan. Posisi naga tersebut berada di rumah bayi dan ibu tersebut. Lalu bayi tersebut terbangun dan menangis. Dengan suara tangisan bayi tersebut terdengar oleh naga. Kemudian naga tersebut mencoba mendekati rumah itu. Saat ibu mendengar tangisan anaknya, lalu bergegas untuk menghampiri anaknya. Ibu tersebut kaget dan panik karena ada naga besar yang ingin mencoba untuk masuk ke rumahnya. Lalu, ibu tersebut mencoba mengusir naga tersebut dengan mengambil senjata berupa lesung yang ada di dapur tadi. Kemudian ibu tersebut memukul kepala naga dengan lesung tersebut, sehingga naga tersebut muntah sebanyak 2 kali. Dan naga tersebut mati di dekat muntahnya sehingga terbentuklah batu naga di Labung Baru tersebut. Untuk bisa melihat batu naga ini biasanya bisa menggunakan motor dan ada juga menggunakan bot. Dan lama waktu untuk ke sana sekitar 1-2 jaman. Di dekat batu naga ini tidak ada perumahan sehingga tidak ada yang menetap karena batu tersebut berada di tengah pulau. Jika ingin pergi ke sana, maka bisa menunggu pasang surut. Untuk mengunjungi Batu Nago maka akan menemui kendala yaitu dengan melihat akses jalan yang masih belum baik dan hanya dapat dilalui oleh motor saja. Selanjutnya jalan untuk menuju ke sana sangat berliku-liku dan begitu ekstrim. Kearifan lokal bagi masyarakat yaitu diketahui karena nagari mereka sangat jauh dari kota dan dengan adanya kisah Batu Nago ini maka masyarakat luar mulai tertarik untuk mengunjungi dan mencari tahu keberadaan dan kisah kejadian tersebut. Sehingga nagari tersebut akan mudah dikenal. Bentuk atau tipe kearifan lokal yang terkait adalah masuk ke dalam kearifan lokal dalam cerita rakyat, petuah, dan sastra. Hal ini dikarenakan asal-usul Batu Nago ini bisa menjadi sebuah cerita rakyat daerah tersebut yang bisa diceritakan ke siapapun. Sehingga cerita dari mulut ke mulut itu dapat didengar dan diketahui oleh orang banyak. Petuah dan sastra asal-usul itu dapat dilakukan penelitian oleh akademik atau peneliti. Atau peneliti akan menulis kembali cerita tersebut dan bisa menguploadnya di media sosial, sehingga orang lain bisa mengetahui asal-usul Batu Nago tersebut. Nantinya cerita itu bisa disajikan dalam bentuk bahasa Minang dan bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Minang yang telah diterjemahkan. Dengan inilah maka asal-usul terbentuknya Batu Nago bisa masuk kepada cerita rakyat Indonesia. Ini merupakan foto Batu Nago yang terletak di Labuan Baru atau Labung Baru tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.